Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek analisis pemrograman berbasis objek kami, yaitu sistem point of sale untuk toko Sushi Mart yang dibuat oleh kelompok 4, yaitu Arang kebenaran saya arahkan dengan P4524210001. Perkenalkan, nama saya Dina Kamelia Putri dengan NPM 4524210028. Perkenalkan, nama saya Fernanda Talia dengan NPM 45242131. Perkenalkan, nama saya Faiz Basef Febrian dengan NPM 4524210033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Hidayat dengan NPM 4524210054. Baik, di saat ini merupakan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Susimut. Dari hasil wawancara, kami menemukan kalau operasional usahanya masih banyak dilakukan secara manual. Misalnya, catatan penjual masih menggunakan Microsoft Excel, pengelolaan stok belum real time, dan komunikasi antar karyawan masih dilakukan secara lisan. Kondisi ini bisa menyebabkan kesalahan pencatatan dan membuat proses operasional menjadi kurang efisien. Dari permasalahan tersebut, kami melihat bahwa Susimut membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi untuk membantu kegiatan operasionalnya. Jadi next. Lalu selanjutnya, di sini ada slide tujuan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara tadi, tujuan penelitian kami adalah untuk memahami bagaimana proses bisnis yang berjalan di Susimut dan mencari tahu kendala yang mereka hadapi. Selain itu, kami juga mengumpulkan informasi sebagai dasar untuk merancang sistem POS yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Harapannya sistem yang dibuat nantinya bisa membantu proses penjualan, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan efisien. Bisa di next. Di sini ada destinasi wawancara. Wawancara dilakukan di usaha Susimut yang bergerak di bidang F&B. Usaha ini merupakan usaha milik pribadi dengan narasumber Bapak Cesar. Selaku pemilik usaha, kami memilih Susimut karena usahanya sedang berkembang, tetapi masih belum menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi kami melihat adanya peluang untuk merancang sistem POS yang dapat membantu operasional usaha mereka menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya ini ada alur bisnis yang ada saat ini. Itu kita yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Bagian cooker dan helper ini sama-sama menyiapkan nasi, nori, ikan, ayam, dan lain-lainnya. Lalu ada pembersihan area usaha juga. Tugas helper membersihkan area dapur, meja layanan, dan peralatan masak. Lalu di proses pemesanan itu pelanggan datang langsung ke tempat atau memesan lewat via Gojek, Grab, atau Shopee Food. Lalu saat penerimaan pesanan, helper atau cook menerima pesanannya secara langsung dan saling berkoordinasi secara lisan. Lalu ada proses memasak sushinya. Nah, si cook ini memulai membuat sushi dengan pesanan dari pelanggan. Lalu helper menyajikan sushi untuk dine-in atau dikemas takeaway. Lalu untuk pembayarannya, si helper atau cook menerima pembayaran secara tunai atau scan QRIS. Dan pencatatannya secara Excel oleh salah satu karyawan mencatat transaksi yang penjualannya setelah jam operasional selesai. Lalu kendala-kendalanya itu ada di pencatatannya masih manual menggunakan Excel. Nah, dampaknya datanya mudah salah atau hilang. Lalu tidak ada sistem antrean. Dampaknya dapurnya kewalahan saat ramai. Lalu tidak ada notifikasi status pesanan. Pelanggan menunggu tanpa kepastian. Stok bahan baku tidak terpantau real time. Bisa kehabisan bahan saat jam sibuk dampaknya. Lalu ada kendala di laporan penjualan harus dibuat manual. Jadi dampaknya sulit mengetahui performa usaha secara cepat. Lalu ada rencana kebutuhan sistem.
untuk kedepannya, yang pertama ada kasir digital, yang dimana mencatat pesanan dan pembayaran secara otomatis, lalu pemantau jumlah bahan baku secara real time di sistem manajemen stoknya, lalu ada notifikasi otomatis jika stok bahan habis atau mendekati habis, lalu ada mengatur urutan pesanan di dapur agar tidak ada yang terlewat pada sistem antrian pesanan atau FIFO itu, lalu menampilkan pendapatan harian, menu, terlaris, dan jumlah transaksi di laporannya, lalu memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan secara online di tempat melalui sistem digital. Selanjutnya, kita akan membahas diagram use case. Aktornya itu ada dua. Yang pertama itu penjual, dan yang kedua itu ada pelanggan. Nah, action dari penjual itu ada mengelola profile, mengelola stok penjualan, mengelola laporan keuangan, autentikasi, melihat penjualan menu populer, mengelola barang, operasional toko, mengelola pesanan pelanggan. Nah, semua action dari penjual itu include autentikasi. Selanjutnya untuk pelanggan, itu yang dilakukan ada melihat menu, memasukkan menu ke keranjang, melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya untuk kelas diagram, ada 7 kelas. Kelas yang pertama itu ada seller. Isi dari kelas itu ada ID, full name, email verified, sama password. Selanjutnya itu ada stok. Stok itu ada ID stok, ID seller, quantity, stock name, modified by, entry date, expired date, sama created at. Nah, untuk stok itu relasinya dengan seller itu association. Selanjutnya ada kelas product. Di kelas product itu ada ID product, name, quantity, price, modified by, sama created at. Untuk produk, relasinya dengan stok itu ada composition. Selanjutnya ada kelas chart. Untuk ID, isinya ada ID chart, ID product, phone number, quantity, sub price, dan price total. Untuk relasinya dengan produk itu ada composition. Selanjutnya ada kelas transaction. Untuk kelas transaction, tipe datanya ada ID transaction, ID payment, ID seller, ID chart, quantity, buyer name, price total, sama transaction date. Nah, dia ada beberapa relasi di sini. Yang pertama itu ada kelas product yang punya relasi association dengan transaction. Selanjutnya ada transaction yang punya relasi dengan seller, itu association. Dan interaksi kelas transaction kepada chart itu composition. Nah, untuk payment type itu ada ID payment dan payment name ya. Itu dia memiliki relasi dengan kelas transaction itu composition. Selanjutnya yang terakhir ada kelas inventory. Nah, inventory ini IC datanya ada ID tool, quantity, tool name, supplied by, entry date, sama replace date. Nah, untuk relasinya sendiri itu dia berelasi dengan seller, kelas seller, yang tipe relasinya itu association. Selanjutnya ada state diagram pemesanan. Nah, pertama-tama itu pelanggan memesan via kasir atau online, dan statusnya dipesan, akan dicek apakah ada stoknya atau habis. Kalau habis, maka akan langsung end. Jika ada, maka metode bayar akan lanjut ke metode bayar. Dan setelahnya, state-nya berubah jadi pending pembayaran, apakah berhasil, akan dicek lagi. Jika tidak, gagal atau run time out, dan pembayaran dibatalkan, lalu stok akan dikembalikan. Jika berhasil, pembayarannya sukses, selesai, dan stok akan dikurangi. Oke, selanjutnya ada
sequence diagram dari sisi penjual. Yang pertama ada dari sisi use case mengelola stok penjualan. Di sini yang terlibat ada dua kelas dengan satu database. Yang pertama ada kelas penjual dengan kelas produk. Itu ada metode yang terlibat ada get product. Itu diteruskan ke kelas produk dari kelas penjual, lalu diteruskan lagi ke database sebagai parameter get product. Lalu dari database itu mereturn sebuah data berbentuk product data, lalu ke kelas produk, lalu produk itu dia mereturn data lagi ke penjual. Selanjutnya ada create product, lalu ke arah kelas produk dan ke arah database. Lalu selanjutnya ada update product. Itu metode update product itu dia menerima parameter berupa data-data produk yang diteruskan dari kelas penjual ke kelas produk, pada akhirnya itu diteruskan ke kelas ke database. Nah, kelas create product dan update product ini dia mereturn sebuah message berupa string, yaitu berhasil disimpan. Lalu yang terakhir itu ada metode delete product yang membawa parameter ID dari ID produk tersebut dan mereturn message delete product atau delete message-nya oke. Nah, lalu selanjutnya ada sequence dari use case pengelola laporan keuangan. Dari sini ada kelas yang terlibat itu ada penjual dan transaction, dan diakhiri penyimpanan data dari sisi database. Metode-metode yang terlibat itu ada get transaction, lalu ada get transaction dan get transaction by date. Nah, di get transaction ini dari dari kelas penjual diteruskan ke kelas transaction, lalu pada akhirnya itu akan di get dari database. Nah, dari database ini dia akan mereturn sebuah data, yaitu transaction data, dan mereturnnya ke kelas transaction, dan pada akhirnya itu akan sampai ke kelas penjual. Nah, begitu juga di get transaction by date. Tapi bedanya di sini get transaction by date itu dia membawa parameter date pada date yang dipilih oleh dari sisi penjual tersebut. Boleh di next, please. Oke, selanjutnya ada dari use case mengelola pesanan pelanggan. Kelas-kelas yang terlibat di sini ada penjual dan transaction. Nah, metode yang terlibat sendiri itu hanya satu, yaitu get transaction dari sisi kelas penjual diteruskan ke kelas transaction sehingga pada akhirnya diteruskan ke database. Nah, dari database itu dia akan mereturn sebuah data, yaitu transaction data, sehingga pada akhirnya itu akan sampai ke kelas penjual. Nah, lalu selanjutnya ada autentikasi. Di autentikasi kelas-kelas yang terlibat sendiri ada penjual dan seller. Nah, metode-metode yang terlibat di sini ada register yang membawa parameter seller dan menerima data oke dari database atau menerima message oke dari database. Lalu selanjutnya ada email verification yang ditarik dari sisi penjual melalui melalui kelas seller. Lalu selanjutnya ada verify email yang diakses dari sisi penjual dan diteruskan ke kelas seller, lalu hingga pada akhirnya itu diteruskan ke database. Nah, yang terakhir itu ada kelas login. Login sendiri itu prosesnya sama seperti verify email, tapi dia membawa parameter email dan password dari sisi penjual tersebut. Boleh diteruskan, Is? Nah, selanjutnya ada sequence by use case melihat data penjualan terpopuler. Di sini ada 3 kelas yang terlibat dan 1 database. Kelas-kelas yang terlibat itu ada penjual, transaction, dan produk. Nah, metode yang terlibat di sini ada get calculate by seller yang diakses oleh penjual pertama kali diteruskan ke kelas transaction, lalu diteruskan ke kelas produk. Lalu pada akhirnya diteruskan ke database. Nah, parameter dari get product by ID ini atau parameter dari get product by ID ini yaitu ID dari produk tersebut yang akan dikirimkan dari sisi get calculate by transaction. Nah, nantinya database akan mereturn sebuah data, yaitu produk data, semua produk data by ID yang nantinya akan sampai pada kelas penjual. Lalu selanjutnya ada sequence by use case dari mengelola profile. Nah, di sini kelas yang terlibat itu ada 2, penjual dan seller. Metode-metode yang terlibat itu verify email forgot pass, membawa parameter email dan diteruskan ke database, lalu database mereturn sebuah message yaitu berupa oke. Lalu selanjutnya ada metode forgot password. Di sini membawa 2 parameter yaitu email dan password dan diteruskan ke database, dan database juga mereturn sebuah message yaitu berupa oke. Lalu selanjutnya ada metode update profile membawa parameter data seller. Nah,
hingga diteruskan ke database, dan database itu mereturn oke, dan pada akhirnya itu akan sampai ke kelas menjual lagi. Boleh diteruskan, Is? Oke, selanjutnya ini ada sequence diagram dari sisi pembeli. Yang pertama itu ada memasukkan menu ke keranjang. Di sini ada dua kelas, yaitu pembeli sama cart, lalu ada database-nya. Pertama itu pembeli bisa, metode itu adalah nge-add phone number-nya untuk sebagai pencatatan nanti. Nanti dari pembeli itu ke keranjang, dari keranjang itu ke database. Yang nanti akan dari database itu nge-return sampai ke pembeli itu oke. Lalu ada metode add cart juga untuk menambahkan menu ke keranjang itu sendiri. Dari pembeli ke keranjang, lalu dari keranjang ke database. Yang database akan mereturn oke. Lalu ada juga metode untuk mendapatkan menunya itu sendiri. Keranjangnya itu dengan parameter phone number, dari pembeli ke cart, dari cart ke database, lalu dari database itu akan mereturn cart datanya. Boleh di next. Lalu ada pembeli melakukan pembelian, di mana yang terlibat di sini itu ada pembeli, transaction, dan database. Pertama itu pembeli melakukan metode add transaction, terus dari pembeli masuk ke dalam class transaction, dari class transaction masuk ke database. Nanti dari database dia akan mereturn oke, lalu dari pembeli juga bisa mendapatkan transaction-nya melalui parameter phone number, di mana sama seperti add transaction, dia akan masuk dulu ke transaction, baru ke database, lalu dari database akan mereturn transaction data. Boleh di next. Lalu ada melihat menu, di sini pembeli bisa mendapatkan data-data dari produknya itu menggunakan metode get product, di mana di sini yang terlibat itu ada kelas pembeli dan kelas produk dan juga database. Jadi dari pembeli dia nge-get produk dari kelas produk, dari produk dia ke database, lalu dari database dia nge-return produk datanya. Lalu ada juga get produknya itu by ID dari produknya itu sendiri. Karena kalau misalkan di metode get produk pertama itu dia nge-all produk, kalau misalkan by ID dia hanya kayak per ID produknya itu sendiri. Sama metode cara kerjanya sama kayak get product, bedanya dia melalui parameter ID produknya. Next. Lalu di sini ada activity diagram, di mana yang terlibat itu ada pembeli, sistem, dan penjual. Pembeli itu pertama dia melihat menunya dulu, lalu dari sistem dia nampilin daftar menunya untuk pembeli melihat menu, lalu pembeli memilih menunya, memasukkan menu ke keranjang, lalu melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Dari melakukan pembayaran itu, sistem akan menyimpan data transaksi, lalu penjual akan memproses pesanan, lalu mengelola stok penjualan, dan memperbarui stok. Lalu dari sistem itu nanti akan menampilkan konfirmasi pembayarannya, lalu dari penjual dia akan mengubah status menjadi selesai, status pesanan menjadi selesai, lalu dari sistem dia akan mencetak struk, dan pembeli akan menerima struk dan pesanan. Next, kita akan selanjutnya ke UI UX dari sistem point of sale SushiMod sendiri. Baik, untuk pertama-tama, ini ada loading page dulu di dashboard untuk SushiMod-nya. Setelah dari loading page, dia akan langsung ke dashboard. Di dashboard itu ada kata sambutan, ada pemilihan bahasa, ada logo SushiMod ya. Selanjutnya ada pencarian untuk mencari jenis sushi. Ada kolom kategori juga untuk kategori misalkan platter atau sashimi atau sushi. Selanjutnya ada tawaran-tawaran produk yang ditawarkan dan keranjang jika menambahkan produk. Selanjutnya
Ini jika men-select menunya, ada gambaran menu, nama menu, harga, dan deskripsi. Setelahnya, dia akan, untuk lanjut ke chart, itu akan memasukkan nama dan nomor handphone. Lalu lanjutkan. Masuk. Jadi Alura setelah pengguna memilih menu, semua pesanan akan masuk ke keranjang. Di sini pengguna bisa mengecek atau mengubah jumlah pesanan. Kalau sudah sesuai, tinggal tekan pesan, lalu sistem akan mengarahkan ke halaman confirm order sebelum proses pembayaran. Lalu kita ke confirm order, pengguna bisa ngecek lagi nih pesanan yang udah dipilih sebelum dibayar. Di sini ditampilin nama menu, harga, sama jumlah pesanannya. Kalau misalnya ada yang kurang atau kebanyakan, pengguna tinggal tekan tombol plus atau minus buat ubah jumlahnya. Di bagian bawah juga langsung muncul total pembayaran. Jadi pengguna bisa memastikan semuanya sudah benar sebelum lanjut ke pembayaran dengan menekan tombol bayar. Lalu di bawahnya ada payment yang di sebelah kiri. Setelah klik tombol bayar, pengguna masuk ke halaman pembayaran, yang dimana di halaman ini muncul QRIS yang bisa langsung di-scan pakai aplikasi pembayaran seperti Dana, OVO, GoPay, atau mobile banking. Di bawah QRIS juga ada langkah-langkah pembayaran supaya pengguna nggak bingung. Kalau diperlukan, QRIS juga bisa di-download. Selanjutnya, saya ada APM berhasil. Kalau berhasil, tujuannya buat ngasih tahu ke pengguna kalau transaksi sudah sukses. Jadi pengguna nggak perlu khawatir kalau pembayarannya masuk atau belum. Setelah itu pengguna tinggal nunggu pesanannya diproses oleh dapur. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sisi desktop. Di sisi desktop sendiri, tadi kan di sisi mobilenya itu kan akan diakses oleh dari pembelinya. Nah, kalau desktop sendiri ini akan diakses dari admin. Di pertama-tama, di desktop ini ada dua bagian. Yang pertama ada login, di mana admin atau penjual bisa login ke dalam dashboard. Lalu selanjutnya jika belum ada akun, penjual itu bisa meregister terlebih dahulu akunnya. Seperti ini. Nah, parameter-parameter yang dibutuhkan untuk login sendiri ada email dan password. Sebelumnya boleh ditolong di zoom tulis. Nah, itu email dan password. Boleh lanjut ke dashboard. Nah, di dashboard sendiri di sini ada tampilan ketika pertama kali penjual masuk ke halaman dashboard admin. Di sini ada bar dari persentase pendapatan seminggu di sini. Nah, dihitung dari minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ke-6. Lalu selanjutnya ada notifikasi buat pesanan terbaru, ada listnya juga di sini, ada gambar, boleh ditolong di zoom sedikit. Nah, di sini ada pesanan-pesanan terbaru yang baru saja dipesan oleh pembeli. Di sini ada Californian Roll, misalnya dengan membeli John Doe, lalu ada pesanannya pertama. Nah, jika card ini diklik, nantinya akan masuk ke menu pesanan di sebelah kiri. Boleh dilihat di sebelah kiri. Sebentar. Nah, kita fokus ke desktopnya aja. Nah, di sini kan ada menu pesanan. Di sidebar-nya itu ada menu pesanan. Nantinya ketika card ini dipesan, dia akan masuk ke menu pesanan. Lalu di bawahnya itu dia ada bar dari menu terpopuler. Di sini ada total 5 menu terpopuler sepanjang penjualan. Dengan menu terpopuler itu ada Inari Corn Special itu dengan total penjualan sampai 100. Nantinya menu terpopuler ini dia akan ditampilkan di halaman pembeli itu sebagai menu paling atas. Jadi menu terpopuler itu dia nanti akan tampil sebagai menu paling atas. Boleh dilanjut? Selanjutnya masuk ke halaman profil, yang mana halaman profil ini menampilkan informasi terkait akun pengguna yang sedang login. Pada halaman ini terdapat informasi berupa foto profilnya, nama, alamat email, dan password yang bisa disamarkan. Lalu di bagian atas itu, di pojok kanan atas, ada drop down yang berisi opsi untuk melihat profil atau keluar.
Lanjut, kita bisa mengedit untuk profilnya. Di sini sistem bisa mengedit profil yang akan memungkinkan pengguna untuk memperbarui datanya secara mandiri, di mana pengguna bisa mengganti profilnya, foto profil, nama, alamat email, maupun password. Nah, setelah perubahan, pengguna bisa memilih antara untuk menyimpan perubahan itu atau memencet tombol batal jika tidak ingin melanjutkan. Selanjutnya ini ada tampilan dashboard untuk bagian laporan pemesanan. Di sini nanti akan ada tabel berisi nomor, nama pelanggan, nomor handphone, produk, sama quantity dan harga satuannya. Di sini akan tercatat dari nama pelanggannya itu siapa, nomor handphonenya, terus dia produk apa aja yang dia beli, kuantitasnya berapa, dan harga satuannya. Di sini kita juga bisa nge-search dari nama atau by nomor handphone atau produk, quantity, atau harga satuannya. Lanjut. Lalu di sini ada manajemen stok. Dari manajemen stok ini kita bisa ngelihat produk mana aja yang ada jumlah stoknya berapa, terus harganya berapa, ada deskripsinya juga, dan nama produknya apa. Di situ kita bisa edit, kayak kalau misalkan ada pelanggan yang beli isi Californian Roll ini, nanti dia akan kita kurangi quantity dari stoknya atau nambahin stoknya ketika kita nanti ada bahan baku baru. Next. Lalu ada inventaris barang. Dari inventaris barang ini ada tabel juga berisi nomor, nama barangnya apa, terus kuantitasnya berapa, lalu suppliernya itu dari siapa, kayak misalkan PT Baja Pratama, lalu tanggal masuk dari barang itu kapan, dan tanggal penggantiannya atau tanggal di mana kita harus mengganti barangnya itu kapan. Di situ kita juga ada tombol pencarian barangnya itu sama tombol tambah data. Next. Lalu ada laporan keuangan. Di laporan keuangan sendiri ini kita itu ada nomor, produk, jumlah pembelian, harga satuan, total harga, dan tanggal pembelian. Jadi laporan keuangan ini bisa berdasarkan tanggal pembelian hari ini atau selama dalam jarak waktu sebulan atau seminggu. Jadi nanti dari produk itu dia akan nge-get dari data pesanan dan ngambil data pelanggan juga. Nanti ketika di-download filenya atau PDF-nya, dia akan menampilkan total penjualan hari ini, terus juga keuntungan sama kerugian, laba, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.